Anda terpikir seseorang yang sedang tidur santai, bekerja, atau sekedar duduk di sofa, tiba-tiba tubuhnya terbakar hidup-hidup tanpa ada sumber api? Kejadian itu ternyata disebut spontaneous human combustion, yakni terbakarnya tubuh secara spontan. Kejadian ini boleh dibilang tak masuk akal, karena korban yang terbakar tidak sedang berada di dekat api atau mengalami korsleting. Tubuh korban tiba-tiba seperti meledak dari dalam hingga membakar beberapa bagian anggota tubuh. Dan menurut beberapa ilmuwan, salah satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya fenomena misterius ini adalah kekuatan pikiran manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya, seberapa kuatkah pikiran manusia hingga dapat menyebabkan fenomena spontaneous human combustion terjadi? Serta adakah fenomena atau hal lain yang timbul akibat kekuatan pikiran yang dimiliki oleh seorang manusia? Mari kita telusuri bersama-sama. Tubuh manusia yang terbakar dengan sendirinya sudah terjadi ratusan tahun lalu. Di masa silam, kasus spontaneous human combustion sering dianggap sebagai kutukan akibat perbuatan buruk seseorang. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan membuat para ahli mulai menyelidiki dan membuat beberapa teori. Ada ahli yang berpendapat bahwa tubuh yang terbakar akibat konsumsi alkohol yang berlebihan hingga memicu rasa panas dan terbakar dari dalam. Teori ini muncul karena mayoritas korban adalah peminum alkohol. Ada juga teori yang mengatakan bahwa tubuh manusia itu seperti lilin. Bagian tengah adalah sumbu yang dikelilingi lemak. Teori ini menjelaskan mengapa rata-rata bagian tangan dan kaki korban tidak terbakar. Bagian kaki selalu utuh meskipun batang tubuh dan kepala sudah hangus tak bisa dikenali. Selain itu, ruangan di sekitarnya tidak menunjukkan atau hanya sedikit memiliki tanda-tanda adanya api. Bahkan pada kasus tertentu ditemui organ internal korban tetap tak tersentuh sementara bagian luarnya hangus. Berbagai teori memang terus bermunculan. Namun salah satu teori dari seorang anomalis bernama Vincent H. Geddes memang cukup mengejutkan dan menjadi daya tarik tersendiri. Dalam bukunya yang berjudul Mysterious Fire and Lights yang didasari oleh penelitiannya di bidang parapsikologi tahun 1967, Geddes menuturkan bahwa ada satu kekuatan pikiran yang mampu meningkatkan gejolak molekul yang berpengaruh langsung pada suatu objek. Begitu gejolak meningkat, objek menjadi panas. Sehingga untuk membakar suatu benda yang tergolong mudah terbakar hanya memerlukan beberapa percikan panas. Tidak heran bila orang-orang yang telah mampu mengontrol kekuatan pikiran akan mampu melakukan hal tersebut, misalnya dengan melatihnya melalui meditasi. Dan berikut adalah beberapa kasus spontaneous human combustion yang terjadi di dunia. Fenomena spontaneous human combustion ternyata kembali menggegerkan banyak orang pada Mei 2013 lalu. Kala itu, tubuh seorang bayi laki-laki bernama Rahul terbakar tanpa sebab yang jelas. Akibat peristiwa tersebut, bayi asal India tersebut harus mengalami luka bakar di perut dan kaki kanannya. Seperti yang dilansir Daily Mail, ternyata ini bukan kali pertama Rahul mengalami fenomena misterius tersebut. Total telah 4 kali tubuh Rahul terbakar secara spontan tanpa sebab yang jelas. Berbagai dugaan pun bermunculan. Sejumlah warga desa menduga api yang membakar tubuh bayi itu berasal dari kekuatan dewa. Namun ada pula yang menduga itu ada kaitannya dengan bahan fosfor yang digunakan untuk membangun rumah Rahul. Dokter yang awalnya menduga Rahul adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, mulai mempertimbangkan bahwa terbakarnya tubuh Rahul secara spontan adalah akibat suatu energi yang terdapat dalam dirinya. Pada tahun 1744, seorang wanita bernama Grace Pett ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Tubuh Grace terbakar seperti kayu hangus. Wanita yang tinggal di Inggris tersebut terbakar tanpa terlihat adanya kobaran api merah. Grace terbakar dengan sendirinya tanpa menyebabkan kerusakan pada benda-benda di sekitarnya. Sementara itu, pada tanggal 18 Mei 1957, tubuh seorang wanita bernama Anna Martin ditemukan sudah menjadi abu di rumahnya. Hanya sedikit bagian perut dan sepasang sepatu saja yang tersisa.
Petugas kedokteran memperkirakan bahwa tubuh wanita berusia 68 tahun ini telah terbakar dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menduga bahwa Anna merupakan salah satu korban fenomena spontaneous human combustion. Kemampuan telekinesis memang telah menjadi fenomena dan misteri sejak dahulu kala. Bila Anda merasa asing dengan hal ini, mungkin Anda dapat mulai mengenalnya melalui sebuah film berjudul Carrie ataupun film berjudul Chronicle. Kedua film ini bercerita tentang kekuatan telekinesis manusia yang dapat menghancurkan sesuatu atau mengangkat barang tanpa menyentuhnya. Istilah telekinesis pertama kali ditemukan tahun 1890 oleh seorang peneliti berdarah Rusia Jerman bernama Alexander Asakov, yakni seorang ilmuwan sekaligus paranormal di bidang metafisika. Menurut para ilmuwan dan para psikologi, telekinesis dapat terjadi dikarenakan semua benda memiliki energi. Manusia sebenarnya medan energi, begitu pula dengan benda-benda di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa satu medan energi dapat mempengaruhi medan energi yang lain. Dan kekuatan pikiran dipercaya menciptakan medan energi yang memungkinkan menyebabkan benda di sekitarnya bergerak. Ini membuat kita mampu menggerakkan benda tersebut dengan cara menghubungkan energi mental atau pikiran. Dengan konsentrasi penuh menyalurkan energi kita ke benda tersebut untuk dimanipulasi. Kemampuan telekinesis membuat seseorang yang memilikinya dapat mempengaruhi pergerakan sebuah benda dari jarak jauh. Bahkan hal ini bisa meliputi mengangkat, menggetarkan, membengkokkan, mematahkan, menggerakkan benda, hingga mengangkat diri sendiri melayang di udara. Saat ini kemampuan tersebut sudah dikenali dan dikelompokkan menjadi 80 jenis. Akan tetapi ada beberapa macam saja jenis telekinesis yang sangat terkenal. Bahkan diantaranya dilaporkan pernah dipraktekkan dan dikuasai oleh orang-orang tertentu. Meskipun banyak orang yang menganggap kekuatan telekinesis itu berhubungan dengan hal-hal bersifat metafisika atau dunia paranormal. Akan tetapi para ilmuwan sains dan psikologi pun sudah mengakui fenomena telekinesis dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan kemampuan telekinesis ini bisa juga dipelajari dan dilatih. Dengan latihan konsentrasi yang cukup rumit, seseorang mampu membangkitkan kekuatan itu, mulai dari menggerakkan hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang lebih besar. Beberapa jenis telekinesis yang terkenal adalah hidrokinesis, yakni kemampuan mengendalikan atau memanipulasi air menggunakan pikiran seperti menggerakkan air tanpa menyentuhnya. Geokinesis, yakni kemampuan mengendalikan tanah seperti membuat tanah bergerak. Atmokinesis, yakni kemampuan mengendalikan cuaca seperti membuat hujan angin. Metakinesis, yakni kemampuan mengendalikan dan memanipulasi benda logam seperti membengkokkan logam atau mematahkannya. Elektrokinesis, yakni kemampuan mengendalikan energi listrik menggunakan pikiran seperti membuat aliran listrik yang besar. Sedangkan untuk manusia api yang disebabkan oleh kekuatan pikiran itu digolongkan pirokinesis. Pirokinesis adalah kemampuan mempengaruhi dan memadamkan api, tapi bukan berarti membuat api, melainkan hanya mengendalikannya saja. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami bagikan mengenai kekuatan pikiran. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda.